Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri 3 bagian 1 minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Masih ingat kan materinya? Selanjutnya, kita akan masuk ke submateri 3 bagian kedua tentang materi perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada submateri 3 bagian kedua, terdapat beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yang kedua, sistem parlementer semu, dan yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat biasanya menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Salah satunya negara Indonesia. Indonesia pernah menerapkan beberapa jenis sistem pemerintahan yang berbeda-beda, di antaranya, yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu, dan yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer diberlakukan di Indonesia sejak dikeluarkannya Maklumat Presiden pada tanggal 14 November tahun 1945. Dalam sistem pemerintahan parlementer, biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri. Yang kedua, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang ketiga, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden atau Raja. Dan yang keempat, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan parlementer semu. Sistem pemerintahan parlementer semu pernah berlangsung di Indonesia ketika Indonesia menggunakan konstitusi RIS pada tahun 1949. Ketika menggunakan konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Begitupun juga sistem pemerintahannya, yang juga berganti menjadi semi-parlementer. Dikatakan menggunakan sistem pemerintahan parlementer semu sebab yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Yang kedua, perdana menteri diintervensi oleh presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Yang keempat, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berlangsung pada awal kemerdekaan dan dilaksanakan kembali setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada sistem ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan legislatif. Menurut Rothheck, pemerintahan presidensial terdiri atas yang pertama, presiden dipilih rakyat dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua, presiden dan DPR memiliki masa jabatan yang tetap serta tidak bisa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak ada status tumpang tindih antara eksekutif dengan legislatif. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Adapun dasar hukum dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yang pertama yaitu Pasal 4 Ayat 1. Yang kedua, Pasal 6A Ayat 1, dan yang ketiga, Pasal 17 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4.
Secara umum, Indonesia pernah menerapkan 3 sistem pemerintahan yang berbeda-beda, antara lain, yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu, dan yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Masing-masing sistem pemerintahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaan tersebut bisa kalian lihat pada gambar yang ada pada layar kalian masing-masing ya. Sekian dulu ya untuk materi hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.